Yang kedua, penyebab manusia tidak soleh, wal hirs ala dunia, rakus terhadap dunia. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, penyebab manusia itu tidak soleh, tidak bagus, wasyah'u fil qad, pelit, pedangki. Bagaimana rekening orang masuk ke rekening dia? Kalau rekening dia, na'udzubillahi min dzalik, pelit, pedangki. Fala yu'addi ama alaihi min haqqillahi wa haqqil khalqi, tidak melakukan, tidak melaksanakan haknya kepada Allah dan haknya terhadap makhluk. Haknya kepada Allah, tidak melakukan perintah Allah, dia hobi dengan melakukan larangan Allah, tidak melakukan haknya terhadap makhluk, silaturahim, saling tolong menolong, saling bantu membantu, tidak peduli sesama makhluk. Wa may yuqu syahhu nafsah fa ulaika humul muflihun. Siapa yang pelit pedangki terhadap dirinya, siapa yang dapat menghindarkan dirinya dari sifat-sifat pedangki, fa ulaika humul muflihun, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihatlah sahabat Nabi betapa pemurahnya. Abu Bakar Siddiq habis semua hartanya, sampai-sampai Abu Quhafah orang tuanya cemburu karena harta, emas dan anaknya habis untuk kepentingan Islam. Sampai ditanya Asma, wahai Asma, mana emas yang dibeli begitu banyak, dibeli oleh Abu Bakar Siddiq? Ditunjukkan Asma batu, ditaruhnya di dalam plastik. Ini padahal Abu Quhafah itu seorang buta, supaya jangan timbul ke perkelahian dan sebagainya. Itulah tujuan Asma. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Abu Dihdah mengimpakkan hartanya, mengimpakkan pohon kurma, 600 pohon kurma dikasihnya ke kota Makkah dan dimakan oleh rakyat-rakyat orang-orang kota Makkah. Maka kalau manusia itu pelit pedangki, maka berakibatkan yang halal dijadikannya yang haram. Ayyuma lahmu nabatin min haramin fannaru aula bih, mana saja daging yang haram yang masuk dalam tubuh kita, maka neraka yang lebih pertama, na'udzubillah, menyantap daging tubuh kita. Daging tubuh kita yang sekarang, itu juga daging tubuh kita nanti di akhirat. Mata, telinga, mulut, semuanya, napas, itu juga yang akan kita bawa menuju alam akhirat. Terus apa lagi akibatnya? Malas beribadah, tidak khusyuk beribadah, karena melanggar aturan-aturan perintah Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah melarang untuk pelit, wasyuhbil fadl, maka dia lakukan, na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, warya'u fil amal, memperlihatkan amal ibadahnya kepada orang, yaitu mengharapkan nilai dunia dengan pekerjaan akhirat. Dia beribadah tujuannya untuk dipuja dan dipuji. Dia beribadah karena ada sesuatu, beribadah dengan adanya sesuatu, ria. Tidak beribadah karena seseorang dibencinya, syirik. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ria termasuk kategori syirik yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha harramal jannata ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan masuk ke dalam surga walaupun setitik biji ada ria di dalam hatinya. Na'udzubillahi min zalik. Yang terakhir adalah wal i'jabu birra'i, merasa hebat, merasa angkuh, merasa sombong. Kalau dia berpendapat dialah merasa benar, padahal walaupun dia merasa dirinya salah, dia padahal salah, tapi dia anggap dirinya benar. Wa i'jabu birra'i. Siapa itu? Fir'aun. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Padahal Fir'aun itu banyak salahnya, bukan banyak, 100% kesalahan Fir'aun. Tapi Fir'aun walaupun banyak salah, tetap didukung oleh yang namanya Qarun. Qarun mengatakan, ya Qarun, kau berzakatlah, keluarkan hartamu. Tidak, kata si Qarun. Kenapa? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku hanya saja, harta ini datang atas usaha jerih payahku, dengan ilmu pengetahuanku, bukan dengan yang lain-lain.
sampai Allah Subhanahu wa taala ditantangnya. Begitulah Firaun mengatur si Qarun, begitu juga si Qarun mengatur si Bal'am. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami ingin akan kami angkatkan si Bal'am itu. Profesor dia, wataknya sangat pintar, melebihi profesor. Tapi wataknya, kepintarannya dibantunya untuk Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya ditenggelamkan Allah, dilenyapkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntut setiap sholat 5 waktu sehari semalam kita sujud, supaya kita rendahlah diri kita di depan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan istighfar, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, sehingga diri kita benar-benar rendah diri di depan Allah, rendah hati di depan manusia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kata Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nasaihul Ibadah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau tidak lantaran 5 ini manusia menjadi orang yang soleh. Karena gara-gara 5 inilah penyebab manusia terjerumus kemaksiatan, terjerumus menjadi orang yang tidak soleh. Penyebab manusia masuk ke neraka, yang pertama al-qana'atu bil jahli, mencukupkan kebodohannya, tak mau belajar. Yang kedua wal hirs 'ala dunya, rakus terhadap dunia. Yang ketiga wasyuhu bil fadl, pelit bedangki. Yang keempat warya'u fil amal, memperlihatkan amal ibadahnya, tujuannya beribadah bukan karena Allah, tapi dengan tujuan ada sesuatu. Yang kelima wal i'jabu bir ra'yi, merasa sombong, merasa angkuh, termasuk berpendapat dialah yang merasa benar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tema khutbah kita ini dapat kita amalkan, terhindar kita dari yang 5 perkara ini, dan kita lakukan kebalikannya. Kita senantiasa belajar, kita tidak rakus terhadap dunia, kita menjadi orang pemurah, kita benar-benar beribadah mukhlisina lahuddin, dan kita menjadi orang-orang yang tawadhu, rendah diri di depan Allah, rendah hati di depan manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tawakkal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidina ibadika wa ashrafi ibadik as'adil arabi wal ajam wa imami al-qaibata wal haram abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. صلوات الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.